ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wahyu yaitu berupa agama Islam, dan juga beliau diperintah untuk memperjuangkan agama Islam. Beliau dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga perintah untuk mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu ini. Hadirin, inilah yang terjadi dulu ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup, masih ada. Maka tidak henti-hentinya ilmu diberikan oleh Allah kepada beliau. Sedikit demi sedikit terus turun wahyu lagi, turun wahyu lagi. Begitu wahyu datang, maka tambah lagi amalannya. Dan begitu wahyu datang, disampaikan wahyu itu kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabatnya lagi menyampaikan kepada temannya ini, teman lagi. Itu yang terjadi dulu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini telah berlangsung sampai akhirnya agama itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Agama sempurna, kemudian agama ini diamalkan oleh umat. Ilmu agama juga sudah sempurna. Al-Quran juga sudah sempurna diturunkan, dan keterangan-keterangan dari baginda Nabi yaitu Al-Hadis semuanya juga sudah disampaikan kepada beliau tanpa ada kekurangan sama sekali. Hadirin, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggalkan umat ini, maka beliau juga sudah menyiapkan beberapa sahabat-sahabatnya yang mereka ini layak untuk mengajarkan agama, mengajarkan hukum-hukum agama, dan bahkan beristihad juga. Misalnya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Jubair. Banyak sekali sahabat-sahabat yang mereka ini adalah menjadi para ulama-ulama penerus baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan wahyu ini kepada umat. Ratusan sahabat mereka menghafal Al-Quran. Di antara yang hafal Al-Quran, ya Khulafaur Rasyidin itu juga hafal Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, yang mana beliau Sayyidina Utsman ini setiap malam membaca Al-Quran itu 1 kali khataman. Sayyidina Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, maka Sayyidina Abdullah bin Amr ini juga setiap hari 1 khataman. Banyak sahabat yang baca Quran itu 1 khataman, terutama para ulamanya, para sahabat. Maka hadirin, setelah baginda Nabi meninggalkan umat ini, baginda Nabi juga meninggalkan ilmu pada umat ini, yaitu ilmu agama dan amalan agama.
Sedangkan ilmu ini dulunya tidak ditulis. Kebanyakan ilmu ini masih berpencar-pencar di hati-hati para sahabat beliau, para ulama-ulamanya, para sahabat juga. Akhirnya ilmu ini oleh para ulama akhir-akhir itu dikumpulkan, hadis-hadis dikumpulkan, sehingga ilmu sudah terkumpul memudahkan umat yang akhir zaman ini bisa memahami ilmu agama. Makanya ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Kutubus Sittah, Kutubul Asyrah, semuanya. Dan masih banyak kitab-kitab hadis, lebih banyak ratusan kitab hadis yang kitab-kitab ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada usaha seperti inilah, maka akhirnya agama ini masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Kita baca Al-Quran bisa, tinggal buka saja mushaf sudah ada. Ada mushaf, cara mushaf yang itu dari bacaannya Hafiz, ada mushaf dari bacaan macam-macam, ada waris, ada kolon, ada macam-macam yang mushafnya pun juga dicetak juga sampai sekarang. Kalau kita mau belajar qiraah as-sab'ah atau asrah, maka kita pun juga akan bisa dapati juga Quran-Quran yang khusus untuk qiraah itu juga ada. Saking ilmu ini sudah enak tinggal mempelajari sebetulnya. Sudah ditata semuanya oleh para ulama. Maka para ulamanya, para sahabat ini pun juga tidak pengen ilmunya itu hilang. Maka akhirnya ilmu ini disampaikan lagi kepada para ulamanya, para tabi'in. Para tabi'in pun menyampaikan lagi kepada para ulama, setelahnya lagi, sampai kita ini. Jadi ilmu yang kita pelajari ini ada runtutannya. Dari orang khidmat ke orang yang khidmat sebelumnya, sampai para sahabat yang berkhidmat untuk menjaga ilmu ini dan menyampaikan ilmu kepada umat. Kalau kita gandengkan diri kita ini kan dari silsilah keilmuan sampai baginda Nabi, maka kita ini termasuk murid baginda Nabi juga. Tetapi kalau kita putus diri kita sendiri, aku mandiri, ini ilmuku sendiri, akan kuancarkan sendiri. Orang harus menghormati diriku karena ini ilmuku. Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi koron akhirnya. Kalau sudah begini, bahasafna bihi wa bidarhil ard. Habis. Tidak ada. Hancur semua. Kenapa ilmu ini bisa terjaga? Dikarenakan ilmu ini disampaikan oleh orang khidmatan yang betul-betul hanya khidmat agama, tidak ada kepinginan dunia sama sekali, betul-betul hanya murni pengen khidmat agama. Coba kalau kita lihat para ulama zaman dulu, apakah mereka itu orang-orang yang hebat-hebat, rumahnya besar-besar, orang yang kaya-kaya? Tidak. Kebanyakan mereka bukan orang kaya. Kebanyakan bukan mereka orang kaya. Tetapi justru kalau yang kita dapati nanti cerita-cerita, yaitu mereka telah menghabiskan hartanya demi untuk rehlah mendapatkan ilmu. Ya, dibuat bekal untuk mendapatkan ilmu sana, terus sampai habis hanya untuk ilmu ini. Hanya semata-mata khidmat untuk agama. Zaman dulu itu kalau mau belajar ilmu itu nyari, itu muter aja ke Syam, mencari ulama-ulama Syam, ditulis ilmunya orang Syam. Datang ke Hijaz, mencari
ilmunya para ulama hujjah, ditulis satu persatu, ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan. Kadang-kadang sudah dapat berita, ini sudah dapat ilmu dari ulama Hijaz, dapat ilmu dari ulama Syam, tapi belum tertemu ulama-ulamanya. Didatangi, saya sudah membaca buku sampeyan ini, saya pengen bacakan karena ben sah membacanya. Pengen tahu silsilahnya itu, pengen sembung kepada sahnya. Maka coba kita buka lagi ceritanya Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik, ketinggalan kitabnya, maka ternyata beliau itu sudah hafal kitab Muwatta. Maka dibaca begitu saja, enggak kok kitab membaca, pula hafal. Sebelum bertemu kita Imam Malik, maka beliau pun sudah menghafal. Kenapa harus bertemu dengan Imam Malik? Nah, inilah pentingnya suhbah. Pengen apa? Sambung ilmunya itu kepada Imam Malik langsung. Sehingga beliau itu ketika mengajarkan pun juga merasakan aku ini hanya khidmat menyampaikan ilmu guruku Imam Malik kepada orang bawahku ini. Nah, itulah akhirnya ilmu itu jadi berurut sampai sekarang ini. Kalau kita merasa ilmu ini ilmuku begitu, ini bukan dari guruku itu karena aku sendiri ya buat delik ini dewe akhirnya gak dikasih apa-apa. Karena tidak ada rasa ini amanah. Tapi karena ada rasa ini adalah amanah dari baginda Nabi yang disampaikan kepada para sahabat sampaikan lagi kepada orang bawahnya lagi, sehingga sampai kita ini dengan merasa ini adalah amanah yang disampaikan kepada umat baginda Nabi, maka tidak bisa tidak kita harus menyampaikannya, karena itu tanggung jawab. Nah, kita ini orang yang lemah. Kita ini bukan orang yang hebat, wali juga. Tetapi kalau kita ini khidmat kepada wali, khidmat kepada orang soleh, khidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mau kemana orang khidmatan itu? Namanya orang khidmatan mesti akan ikut sama yang dikhidmati di mana-mana. Inilah, maka para ulama itu memberi nasihat kepada kita, jadilah orang khidmatannya orang soleh saja. Nanti kemana-mana kamu akan ikut sama orang soleh. Maka apa yang dibanggakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, yang dibanggakan beliau adalah khidmat beliau kepada baginda Nabi. Apa yang dibanggakan oleh para sahabat? Yang dibanggakan oleh para sahabat adalah suhbah beliau, berburu mereka, suhbah mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dibanggakan. Maka hadirin, kalau kita ini dalam perjuangan ini mengikuti seperti pemikiran pejuang-pejuang sebelum diri kita, orang-orang soleh sebelum kita, maka akhirnya perjuangan itu jadi awet. Kita punya madrasah semuanya. Dirasakan ini madrasah ini adalah madrasah baginda Nabi. Lah kalau madrasah terus madrasah baginda Nabi, lah apa yang enggak dibantu sama Gusti Allah? Kalau madrasahnya baginda Nabi ya mesti dibantu sama Gusti Allah. Buktinya dulu madrasahnya baginda Nabi di Madinah sana. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebar ke seluruh alam. Kalau santri dirasakan juga kamu khidmat kepada santri-santri baginda Nabi. Kalau santri baginda Nabi ya akan jadi orang-orang soleh. Buktinya apa? Dulu di Madinah itu santri-santri baginda Nabi jadi orang-orang soleh. Maka rasakan pula santri sekarang ini juga santri baginda Nabi. Kamu orang khidmatannya saja. Maka jangan katakan ini muridku. Oh berarti santrimu. Iya ini santri saya. Oh alah pantes beling. Pantes buling kayak awakmu loh. Makanya kalau kita rasakan ini santri baginda Nabi, maka kita harapkan kalau ini diterima oleh Allah sehingga santri-santri sudah diterima sebagai santri baginda Nabi akan jadi orang-orang yang soleh, menyerap ilmu agama, mengamalkan agama, dan juga menyampaikan agama setelah kita. Itu penting ini. Istilahnya ini pinjam kekuatannya orang soleh.
Pinjam kemakbulannya baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti itu. Maka orang-orang zaman dulu kalau membaca Fatihah itu biar makbul, di antara caranya itu Al-Fatihah ala niyati Abdul Qadir Jailani. Saya membaca Al-Fatihah atas niatnya Sayyidina Abdul Qadir Jailani. Dengan cara begitu Al-Fatihahnya jadi makbul itu. Nah, kalau Al-Fatihah ngalah niatku, waduh. Ini mau nyuwuk malah sek malahan. Maka hati pinjam kekuatannya orang soleh, pinjam kemakbulannya orang soleh. Maka ini orang moco Fatihah kecuali sing tak waca iki Fatihah Syekh Abdul Qadir. Oh ini gitu. Nah ini yang menjadikan makbul itu seperti itu. Nah di dalam perjuangan pun juga seperti ini. Aku itu bukan ngajar, tetapi aku hanya menyampaikan ilmunya baginda Nabi kepada umat baginda Nabi. Tidak ada kepantasan bagiku untuk mengajar. Tetapi kalau hanya menyampaikan saja, namanya yang menyampaikan, disuruh yang ikut aja. Nah, kayak gitu. Nah ini ternyata kok ini terus rasa ini bisa ada pada diri kita, kok jadi awet ya. Madrasah jadi awet, kebaikan jadi awet gitu. Masya Allah. Kok bisa ya seperti itu? Ya, bagaimana enggak awet wong madrasah baginda Nabi? Bagaimana enggak soleh-soleh wong santri-santri baginda Nabi? Bagaimana akhirnya enggak tambah besar? Wong itu adalah madrasah baginda Nabi. Tetapi hadirin, namanya setan itu selalu kadang-kadang menghalang-halangi. Bagaimana seorang soleh, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang sudah dikatakan baginda Nabi bahwa beliau ini ketika baginda Nabi di kebun itu sama Abu Hurairah dikasih sandal baginda Nabi, ketemu sama orang Islam, kasih tahu dia masuk surga. Maka ketemu Sayyidina Umar, ini sandal baginda Nabi, baru ngasih bisyarah kamu masuk surga kamu. Sayyidina Umar dikasih tahu sudah masuk surga, masih di dunia masuk surga. Masya Allah, Sayyidina Umar ini di tengah-tengah ia ini khidmat umat, ini datang rasa dalam dirinya. Rasanya adalah, wahai Umar, kamu ini adalah raja yang besar. Kekuasaanmu telah begitu meluas. Semua musuh telah takut kepada kamu. Dan teman juga sungkan sama kamu. Wah, ada lagi, tambah lagi. Maka Sayyidina Umar langsung rasa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini setan telah mau merusak hatiku. Kumpulkan semua orang, dijelek-jelekan dirinya di depan orang, kemudian turun saja. Maka orang-orang mengatakan, ada apa ya ini? Kami dikumpulkan yang suruh mendengarkan cerita-cerita menjelek-jelekan dirimu sendiri. Tadi ada setan, itu menggoda aku supaya aku sombong, maka aku jelek-jelekan diriku di depan kamu, biar hilang kesombongan dari hati. Ini bahwa Sayyidina Umar, itu pun masih digoda oleh setan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan umat kita? Maka kadang-kadang itu dalam perjuangan itu, tengah-tengah perjuangan, ketika santri sudah mulai banyak, ya kan? Ketika semua orang sudah masa istiqlal, orang dakwah sudah mulai datang. Begitu datang seperti itu, datanglah rasa ana rabbukumul a'la. Repot kalau sudah seperti itu. Asalnya orang khidmatan, akhirnya jadi Fir'aun, kayak kenarok. Jadi begitu. Maka apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Kalau sudah seperti itu, maka artinya seperti Fir'aun itu, ketika sudah sombong naik, maka naudzubillah bisa hancur akhirnya.
tenggelam di lautan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat kemudian menjaga niat. Niat kemudian menjaga niatnya terus harus selalu ada dalam hati. Jadi bukan hanya niat pertama kali nanti lupa, harus selalu dijaga niat ini dan disampaikan kepada temannya, kanan, kiri, semuanya, keluarganya juga dikasih tahu, anak-anaknya juga dikasih tahu seperti itu. Karena kita ini punya kerja yang panjang, mungkin bapaknya masih bertahan, tapi anaknya tidak ada mudzakarah, maka anaknya tidak bertahan. Mungkin bapaknya masih bertahan, tapi begitu sudah ganti orang, nanti orangnya yang lain jadi tidak bertahan. Maka harus saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Disabar-sabar nih. Nah mujahadah disabar-sabar nih, dipetah-petah. Supaya apa? Supaya nanti itu kebaikan-kebaikan masih terus ditucurkan di sana. Nah, seperti itu caranya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu walaupun beliau ini sudah menjadi raja besar, Persia sudah takluk di bawah telapak kaki beliau, tapi beliau nggak seperti itu. Nih sudah kalah ini Persia, nggak seperti itu. Beliau pakaiannya adalah seperti pakaiannya orang yang paling miskin dari rakyatnya, bertambal-tambal. Pakaian beliau itu pun juga hanya jatah dari negara. Kalau zaman dulu itu orang Islam itu dikasih jatah, dikasih semua, kasih semuanya. Kalau zaman sekarang rakyatnya yang malah harus urunan. Kalau dulu negara itu yang ngasih, orang itu dikasih duit semuanya itu sama negara. Suatu kali beliau itu berpakaian lengkap, atas punya, bawah punya, padahal beliau itu orang yang besar. Maka orang-orang mulai bertanya, wahai Amirul Mukminin, kok bagianmu lebar sekali dah? Nah, padahal beliau itu orang besar. Tentunya harus ada pakaian yang lebih lebar daripada orang lain. Dia itu besar dan tinggi. Maka beliau mengatakan, jangan suudzon dulu, ini yang satu ini bagiannya Abdullah ini yang tak pakai. Jadi dia karena orangnya besar, dia hanya bagian separuh pakaian saja, bagian bawahnya, yang bagian atasnya itu bagiannya Abdullah putranya itu yang dia pakai. Jadi 2 orang untuk 1 orang. Itu bagiannya Sayyidina Umar. Jadi kalau rakyatnya bagiannya ya ada bawah dan atas. Cukup. Tapi untuk dipakai Sayyidina Umar bagian 1 orang nggak cukup untuk Sayyidina Umar, maka beliau pakai bagian anaknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan beliau. Beliau mengatakan, kalau kehidupanku tidak sama dengan kehidupannya baginda Nabi dan Abu Bakar, maka aku khawatirkan aku tidak akan bertemu nanti dengan baginda Nabi dan Abu Bakar. Coba kalau kita ini selalu berpikir seperti itu dalam perjuangan. Ya itu kan dalilnya orang dakwah saja. Ini bukan dakwah, ini pondok, beda loh Pak. Loh. Perjuangan itu bukan dakwah, itu furud, kalau furud itu dari zuhud, kalau pondok itu dari firqan, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Baginda Nabi itu ya pondok, ya dakwah, ya taklim, ya wiritan, ya sebut kabeh baginda Nabi itu. Semuanya itu kehidupan lengkap. Kehidupan lengkap. Itulah kehidupan baginda Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih menjaga seperti ini, insya Allah barokah harap turun. Sebetulnya kenapa tahu? Kadang-kadang di suatu perjuangan itu kok terus akhirnya sama eker-ekeran. Eker-ekeran ki apa bosone iki? Mau berantem. Tahu nggak kenapa seseorang itu bisa berantem? Nggak ada orang itu berantem karena oyok-oyokan sholat mboten ini. Orang itu nggak ada berantem karena rebutan puasa. Ada nggak? Ayo, ada orang rebutan puasa. Puasa kok dibuat rebutan? Ya puasa sendiri-sendiri itu aja tuh kena rebutan ya. Nah, mau sholat
Ya, nggak ada orang berantem karena rebutan apa itu mau banyak-banyakan sholat atau dekat-dekatan karena Gusti Allah berantem, nggak ada. Orang itu berantem itu karena rebutan perkara yang kecil yang tidak dapat dibagi, saking kecilnya itu. Apa itu? Dunia. Kalau urusan itu urusan taqarrub kepada Allah, nggak ada maka orang itu berantem. Seperti seseorang yang sudah masuk di dalam lautan, adakah orang itu berantem oyok-oyokan banyu laut? Ayo, segini semua cemplungnya lautan, ayo rebutan air laut, nggak ada. Semua sudah masuk laut, bagaimana? Tapi kalau roti satu, rebutan. Oh, rebutan ini jotosan untuk cari roti satu ini. Karena sedikit, barang sedikit itulah yang membuat berantem. Apakah barang sedikit itu dunia? Apakah barang banyak itu surga akhirat? Maka di suatu tempat kok ada yang berantem, mesti itu urusannya dunia. Mesti urusan dunia. Kalau urusan kayak urusan surga, tidak ada yang berantem. Tidak ada yang berantem. Karena surga itu bisa dicari. Walaupun kita ini tidak jadi apapun, maka bisa dicari. Walaupun sebagai tukang bersih-bersih WC pun, kita bisa mencari surga. Karena surga itu luas dan cara mencarinya mudah sekali. Seperti halnya yaitu tadi lautan tadi. Jadi mudah untuk nyari. Singkirkan batu dari jalan begitu saja masuk surga. Coba minggu jenggot menendal lah ya, itu sebenarnya enak agak sah, gak usah ngelepi, gak usah apa, gak perlu nyiram ini sudah. Ya itu sudah ketel juga seperti ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lah dunia itu apa? Dunia itu adalah harta, kewibawaan, kepemimpinan. Nah, istilah diringkas dalam bahasa Jawa itu ya bondo kalau rai. Kok rai? Golek rai. Biar semua orang menghadap kepada dia, seperti pangkat, riasa, atau pengen nomor 1, atau pengen nomor pokoknya itulah namanya dunia atau harta. Itu antara dua itu saja. Kalau ini tidak ada, maka rukun begitu. Jadi rukun begitu manusia. Maka selagi kita ini berpikiran kita ini semuanya orang khidmatan, maka akan terjadi kerukunan. Karena apa? Tidak ada yang jadi apa-apa. Tidak ada yang jadi apa-apa, maka jadi rukun. Maka kita berjuang apapun seperti itu dalam dakwah mesti harus berhasil. Memperjuangkan pondok mesti berhasil. Wiritan tambah neng, meneng ngadep ning Gusti Allah ya tambah ngadep aja. Nah, begitu. Seperti halnya dalam dakwah. Kenapa toh dakwah itu kok eker-ekeran seperti itu? Mesti memperebutkan perkara. Bukan memperebutkan pengen dakwah, enggak ada. Memperebutkan perkara dunia. Dakwah kayak eker-ekeran ya golek donya, wis ngono ta. Lah wong-wong arep golek swarga kok eker-ekeran. Bandingannya orang itu sudah dimasukkan, kalau dia itu kita masukkan, kalau masukkan di lautan, masa akan rebutan air. Ya enggak mungkin. Mau minum silahkan minum. Mau selulup ya silahkan selulup, kabeh iso, enggak ada orang ngelarang. Sebetulnya kalau kita begitu itu, rasakan kita ini sudah masuk dalam urusan akhirat. Mau cari akhirat ya gampang aja, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, akhirat. Mau rebutan apa? Coba. Pokoknya kalau rebutan surga itu enggak ada. Coba kalau rebutan surga enggak ada. Pokoknya aku rebutan, aku pengen paling dhuwur dhewe. Ya kalau paling dhuwur dhewe itu kamu cuci WC dhuwur derajatnya. Nah.
Karena belum tentu yang dia itu dijadikan pimpinan itu berarti di surga jadi pimpinan, enggak. Itu Fir'aun itu pimpinan. Malah enggak sampai surga itu, cemplung neraka malah. Itu kemana sekarang itu hayam muruk. Mojopahit itu. Kalau dia itu tidak kenal agama, ya kemana lagi? Apa bisa sampai surga? Ya nggak bisa. Itu pimpinan Nusantara, disatukan semuanya. Tetapi tukang noto serandal ternyata itu jadi komandan di surga. Nanti kalau untuk menjadi pimpinan di surga atau untuk menjadi orang mulia di surga itu luas sekali caranya. Tetapi yang kalau kita cari itu dunia ini, maka dunia itu sedikit, maka harus rebutan lebih dulu. Rebutan lebih dulu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya jadi urusan pondok seperti itu, urusan dakwah pun juga seperti itu. Maka dalam dakwah ini saya masuk ke dalam urusan dakwah, penting saya sampaikan juga. Karena pondok kita ini selalu berhubungan dengan dakwah tabligh, maka juga saya sampaikan bahwa dakwah tabligh ini bertujuan adalah untuk menyatukan umat. Bertujuan untuk menyatukan umat. Dakwah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah, khidmat. Maka rumongso dadi wong khidmatan. Dalam dakwah itu pokoknya pengen dadi wong khidmatan. Tidak ada orang yang berebutan khidmat, itu enggak ada. Maka jadilah orang khidmatan. Kemudian karena ini bertujuan menyatukan umat, siapa itu yang kita dakwai, siapa yang kita datangi, seluruh umat Islam, seluruh ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boh siapa saja, yang pakai kopiah ataupun yang tidak pakai kopiah, yang pakai jubah ataupun yang pakai kaos, celana ataupun hanya sarungan, celana pendek ataupun celana panjang, semuanya pakai ahlu la ilaha illallah, itu semua adalah saudara kita, itu yang kita datangi. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka kita akan punya saudara seluruh dunia, bermiliar-miliar manusia. Sebaliknya, kalau kita batasi diri sendiri, pokoknya harus yang yang sudah keluar 4 bulan. Yang sudah keluar 4 bulan. Harus yang berserban, harus yang berjubah, harus yang temboro, harus yang al-faiz. Al-faiz harus yang awas terserah, semakin kecil sampai gak duwe bolo. Hilang, tidak punya saudara akhirnya. Habis kalau orang seperti itu bukan cara dakwah. Jadi cara dakwah ini adalah dakwah tabligh ini loh. Itu yang diajarkan oleh para masyayikh kita. Itu adalah bahwa kita ini memupuk diri kita ini bahwa seluruh ahlu la ilaha illallah di seluruh dunia ini adalah saudara kita. Siapa saja ahlu la ilaha illallah datang kepada kita, maka kita khidmati, kita cintai dan kita muliakan. Itu namanya ikrarul muslimin. Ikrarul muslimin milih-milih. Nah, konco yo, nek gak konco yo gak. Ini sini gak ikrarul muslimin itu. Ikram konco jenenge itu. Nah. Jadi pokoknya kalau khusus yo nek wong sugih gelem, nek gak wong sugih gak gelem, itu berarti ikram khawas ya. Ikramul muslimin itu seluruh dunia, siapa saja. Ikramul muslimin. Siapa saja. Sekarang ini ahlul batil telah membuat perpecahan-perpecahan di mana-mana. Pondok-pondok jadi pecah, dakwah jadi pecah, perjuangan-perjuangan mana jadi pecah. Semua ahlul batil seperti itu, pengen dikecil-kecilkan biar tidak ada kekuatan lagi. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Nah, sudah 4 mau dipecah lagi sampai habis terjing-jing akhirnya. Kembali lagi ke rumah masing-masing akhirnya. Ya begitu tujuannya. Lama-kelamaan ada kembali ke rumah masing-masing. Makanya kita ini harus selalu mengembalikan asas dakwah ini seperti semula.
Dakwah ini bertujuan untuk menyatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Bukan ayo ikut aku, bukan. Tapi ayo bareng-bareng mendekat kepada Allah. Demikian juga sebetulnya pondok itu juga seperti itu. Pondok seperti itu. Ayo mendekat kepada Allah. Mengajak untuk mendekat kepada Allah. Lewat taklim dan mengamalkan apa ilmu yang telah dipelajari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingati orang-orang soleh yang mendahului kita itu bagian daripada cara untuk menjaga niat. Biar kita ini sabar. Sabar itu apa? Betah untuk menjaga niat itu sendiri. Sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW sendiri, beliau itu untuk menjaga kesabaran, menjaga terus supaya tidak rubah. Maka beliau itu kalau disakiti hatinya, beliau mengatakan rahimallahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah menyayangi Nabi Musa. Beliau telah disakiti lebih banyak daripada aku ini, tetapi beliau sabar. Bagaimana aku nggak sabar? Aku harus sabar seperti beliau. Nah, baginda Nabi seperti itu, mengingati orang sholat. Maka tadi kalau kita ini selalu merasa khidmatannya baginda Nabi dan kita hanya menyampaikan ilmu para guru-guru kita yang bersambung-sambung sampai baginda Nabi ini, maka akhirnya kita jadi betah nanti akhirnya. Kalau urusan taklim, ya kita ingati guru-guru yang mengajarkan ilmu ini, yang bersambung-sambung sampai Nabi ilmunya ini. Kalau urusan dakwah, ya kita ingati para guru-guru kita urusan dakwah. Bagaimana dulu mereka itu memperjuangkan agama ini habis-habisan, menyatukan umat itu habis-habisan. Sudah nggak pandang dulu mereka itu sabar. Dicaci maki sabar, disidang sabar, disidang para ulama yang belum begitu paham itu sabar, sampai para ulama sendiri paham. Nah, kalau kita bisa berpikir seperti itu, maka akan ada harapan lagi. Nanti umat Islam bisa berkumpul lagi jadi satu lagi. Akan ada harapan. Tapi kalau kita sendiri nggak mungkin dikumpul nih, sana kono kuwi wis wong edan ya padha. Aku ya edan pisan nek ngono kuwi. Ya wis edano kabeh nek ngono. Nggak seperti itu caranya. Orang itu harus ada rasa rojak kepada Allah itu. Ada rojak. Allah itu yang membuat semuanya ini adalah Allah. Kalau Allah kehendaki menyatukan umat bisa aja. Kalau kita ini sudah niat untuk menyatukan umat menjadi satu kembali, kalaupun itu tidak terjadi, kita dapat pahala. Kalau kita ini pengen memecah belah umat, kalaupun itu tidak terjadi, kita dapat dosa. Nah gitu. Makanya pengen menyatukan umat. Sebetulnya ya kayak seperti pondok, perjuangan dengan pondok ini sebetulnya kan juga ada mirip dengan perjuangan tabligh. Kan kita ini juga kenal dengan tabligh itu. Maka di sana itu ada cabang-cabang kayak seperti markas-markas, kemudian ada perkumpulan di sini, ada sedikit tarikan kayak seperti ini, anak berjuang lagi ke sana seperti ini. Nah ini sebetulnya ya seperti ngadopsi apa yang telah kita buat di dalam dakwah juga. Maka sama saja, jangan sampai apa yang terjadi seperti perpecahan dan sebagainya terjadi di dalam pondok. Kalau nah ini harus betul-betul dijaga. Syaratnya apa? Satu, zuhud sudah. Pokoknya pengennya akhirat, gak usah pengen dunia. Tidak ada perpecahan. Baik kalau pengennya akhirat, tidak ada perpecahan. Semua perpecahan, semua engkel-engkelan, semuanya itu terjadi dikarenakan rebutan perkara kecil yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu dunia. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal min al-harakat. Allahumma ihdina ila asl akhlaq la yahdi ila asma illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum.